Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi dari Divisi Data Science akan memaparkan tentang materi pemanfaatan data klaim asuransi untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Mungkin sebelumnya ini ada rundown-nya, ada problem statement, analisis, modeling, dan result dan recommendation. Kemudian sebenarnya apa sih masalahnya pada perusahaan kita sehingga memang nantinya membutuhkan model seperti itu. Ini perusahaan sedikit info saja bahwa memang nama perusahaan kita adalah Safi Agency Insurance yang bergerak di bidang travel insurance. Ini ada produk kita, terdapat 6 produk dan kita memiliki 16 partner sejauh ini sehingga memang perusahaan kita memiliki peningkatan ekonomi yang memang cukup signifikan baik. Kemudian ini ada situasi dari perusahaan kita bahwa total net sales-nya kita mendapatkan 26 miliar dengan total commission yang sudah dibagi ke 16 partner ada 6 miliar dengan jumlah total duration perjalanan yang dilakukan oleh pemegang polis kita sebanyak 2 juta jam dan juga total data eh, keseluruhan dari pemegang polis kita ada sebesar atau sebanyak 39.000 orang seperti itu. Kemudian ini ada masalahnya di mana memang perusahaan kita ini mengalami kendala untuk menentukan mana yang klaim dan tidak klaim karena memang dilakukan secara manual. Sehingga ketidakpastian ini menyebabkan dua masalah yang sangat eh, bermasalah seperti itu ya, di mana ada yang kita sebut sebagai FP, yakni kita prediksi klaim tapi ternyata tidak klaim, yang memiliki kerugian 87 miliar. Dan satunya lagi adalah FN, yang kita tidak prediksi tidak klaim tapi ternyata klaim. Nah, ini bisa menyebabkan masalah yang sangat serius dengan total kerugian 540 miliar. Nah, kemudian dengan kita memanfaatkan data historis, kita bisa melakukan analisis prediktif sehingga proses penentuan mana yang melakukan klaim dan tidak klaim ini bisa kita ubah dari yang awalnya manual menjadi otomatis menggunakan machine learning seperti itu. Kemudian eh, kita juga harus tahu dulu mana dari proses eh, pengajuan asuransi di perusahaan kita ini yang nantinya akan dilakukan penerapan model. Kita memiliki 4 gambaran umum proses yang ini A adalah pengajuan, B adalah pengisian formulir oleh pemegang polis, C adalah proses seleksi, dan D ini adalah proses akhir. Nah, model kita nantinya akan diterapkan pada proses C, di mana tujuannya adalah untuk menentukan klaim dan tidak klaim, dan juga untuk mana pemegang polis yang dinyatakan FP dan mana pemegang polis yang FN, seperti itu. Kemudian untuk matrix scorer atau sebagai nilai penilaian seperti itu ya, matriks penilaian kita akan menggunakan matriks yang dimana membobotkan 2 kali FN karena memiliki jumlah kerugian 500 miliar dan juga FP yang hanya 1 kali karena memang jumlah kerugiannya hanya 57 miliar sehingga yang kita gunakan adalah F2 scorer. Kemudian kita masuk ke analisis, di mana kita juga harus melihat bahwa proporsi data klaim kita ini cukup signifikan berbeda, di mana 98% ini tidak klaim dan 1% klaim, sehingga memang data ini sangat tidak imbalance. Kecenderungan model nanti cukup biasa. Ini nantinya yang akan menjadi sebuah konsideran kenapa nanti model kita ini juga punya eh, peluang untuk dilakukan peningkatan seperti itu. Kemudian ini ada data destination, di mana Singapura menjadi destinasi paling tinggi dan Jepang memiliki destinasi paling rendah. Kemudian sama dengan data region bahwa Asia ini menjadi region yang memiliki jumlah pemegang polis terbanyak, sedangkan Afrika yang paling sedikit. Untuk produk kita tadi, ini ada cancellation plan, memiliki eh, cukup tinggi seperti ya pemegang polis dan juga yang paling kecil adalah single trip plans. Untuk agensi C2B memiliki eh, pemilik ranking 1, sedangkan TST adalah ranking terakhir. Kemudian untuk agensi type, pemegang polis lebih senang menggunakan airlines dibandingkan dengan travel agency. Kemudian langsung kita masuk ke bisnis model di mana model kita memiliki 3 fokus utama, yakni tantangannya adalah untuk membuat model yang bisa dilakukan prediksi dengan data yang imbalance dan mampu menghasilkan prediksi data FP dan FN yang cukup akurat dan dapat mengurangi jumlah FP dan FN.
Tentu tujuannya adalah untuk mengurangi biaya kerugian akibat FN atau FP tadi, seperti itu. Kemudian ini ada penjabaran model, ini adalah deskripsi dari kolom data yang kita miliki di perusahaan. Ini ada status data kita bahwa sebelumnya kita memiliki 44.000 data, tapi setelah dilakukan analisis ternyata terdapat duplikat sehingga kita kurangi eh, sehingga menjadi 39.000 karena memang duplikatnya sebesar 11%. Ini cukup signifikan sehingga membuat model bias nantinya kalau semisal tidak dihapus seperti itu. Kemudian ini kita akan melakukan penjabaran data untuk nantinya akan dilakukan pemodelan, di mana kolom X ini sebagai fitur-fitur yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut, dan juga untuk target atau kolom Y ini tentunya adalah kolom klaim atau tidak klaim. Seperti itu. Kemudian ini ada test size, nantinya kita akan menggunakan 80% tes train dan 20% tes. Nah, tujuannya kenapa 80% train? Ini untuk membuat model ini lebih banyak belajar dibandingkan tesnya, sehingga ketika nanti dilakukan tes, maka model ini sudah cukup paham atau sudah sangat paham terhadap masalah data kita. Kemudian random state-nya 9, ini juga kita dapatkan dari jumlah fitur, dan juga stratify ini kita menyeimbangkan target sehingga memang stratify Y. Kemudian ini ada base model, kita akan melakukan preprocessing encoding, scalar, dan binning terhadap kolom fitur kita. Kemudian ini adalah hasilnya, kolom transformer. Kemudian ini ada feature importance di mana memang bisa dilihat bahwa net sales ini sangat mempengaruhi status klaimnya. Diikuti dengan duration, commission value, binning age, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ini adalah spesifikasi yang digunakan ketika dilakukan pembuatan model. Langsung kita masuk ke proses selanjutnya, yakni cross validation. Di cross validation ini kita nantinya akan memilih model terbaik. Ini ada parameternya, kita menggunakan stratified karena memang target kita cukup cukup imbalance seperti itu ya, mohon maaf. Kemudian untuk score kita menggunakan F2 score. Ini ada beberapa konsideran model yang nantinya akan dilakukan uji coba: logistic regression, decision tree, random forest, gradient boosting, bootstrap aggregating, ada boost, voting, stacking, dan nantinya setelah dilakukan cross validation, terpilihlah model terbaik, yakni gradient boosting dengan parameter sebagai berikut. Kemudian didapatkan nilai mainnya 9%, namun 9% ini tidak dapat dikatakan baik ataupun buruk karena memang data kita memiliki proporsi data yang cukup imbalance, sehingga memang nantinya kita harus melihat bahwa apakah cost evaluation-nya baik atau tidak untuk menentukan model ini buruk atau baik, seperti itu. Kemudian kita akan lakukan hypertuning terhadap parameter dari model terbaik yang sudah terpilih, yakni gradient boosting. Tentunya kita akan menambahkan beberapa teknik, yakni teknik resample, karena memang sudah ya seperti yang dijelaskan bahwa target claim kita ini imbalance, sehingga memang dibutuhkan teknik resample untuk supaya jumlah atau bukan jumlah proporsi ya, mungkin jumlah nilai dari klaim atau tidak klaim ini nantinya seimbang seperti itu. Kemudian nanti kita akan lakukan terhadap hyperparameter tuning ini, kita akan mencari 1.000 data dengan random search seperti itu. Kemudian setelah dilakukan hypertuning, maka berikut ini adalah gambaran hasil modelnya nanti seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian nanti kita akan langsung bahas di sesi yang ketiga, yakni result dan recommendation. Di result dan recommendation ini Bapak dan Ibu, yang terpilih adalah gradient boosting dengan parameter yang sudah tadi kita hypertuning, yakni learning rate, max depth, mean sample, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa sebelumnya kita akan fokus pada FN dan FP, bahwa FN-nya ini 121 sebelumnya. Kemudian sesudahnya naik 126. Tapi untuk FP-nya dari sebelumnya 201 turun jadi 91. Dengan angka-angka sebagai berikut, maka kemudian didapatkan perhitungan bahwa perusahaan kita ini sebelumnya merugi sebesar 830 M, namun turun menjadi 761 M, sehingga memang yang bisa kita hemat adalah sebesar 6 M atau sekitar 0,04%. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa dengan mean tadi yang cukup kecil sebesar 9%, bahwa itu model itu
dapat dikatakan baik karena memang cost evaluation-nya turun seperti itu Bapak dan Ibu. Sehingga memang nilai MAN yang kecil itu belum menentukan model baik ataupun buruk. Dengan cost evaluation sebagai berikut, maka bisa dipastikan bahwa model dikatakan berhasil atau baik dalam memenuhi tujuannya, yakni untuk mengidentifikasi pola atau faktor risiko, kemudian ada untuk membantu perusahaan untuk mengelola klaim atau not klaim, kemudian memaksimalitas probabilitas polis, dan juga untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan seperti itu. Kemudian ini tadi seperti ya Bapak dan Ibu, bahwa bisa dilihat bahwa apakah nilai skor turun itu dapat dikatakan sebagai model baik atau model buruk. Ini tidak langsung seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke rekomendasi, bahwa untuk rekomendasinya, Bapak dan Ibu, kami dari tim Data Science untuk region sektor bisa dapat memprioritaskan penguatan operasional di wilayah Asia seperti itu ya. Karena memang dominasi kita ada di wilayah Asia sebesar 60% seperti itu. Kemudian untuk marketing ini bisa memanfaatkan untuk daerah-daerah yang memang memiliki persenan yang sedikit lebih kecil seperti itu ya, atau memang ranking terakhir kalau misal tadi kita bisa lihat. Untuk produk sektor, untuk marketing ini bisa kita lakukan ya seperti promosi ya, untuk cancellation plan dan juga comprehensive plan seperti itu. Kemudian ada untuk kita mengoptimalkan single trip plan tadi ya, untuk public relation PR, karena memang single trip plan ini memiliki jumlah angka yang sedikit kecil gitu ya, 0,6%, sehingga memang kita harus menawarkan insentif atau diskon untuk memikat para pemegang polis atau calon pemegang polis nantinya seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan segmentasi pelanggan gitu ya oleh bagian marketing. Ini nantinya bisa untuk rental plans dan juga untuk basic plans. Untuk rental plans ini kita bisa mempromosikan bahwa oh eh, pemegang polis bisa melakukan sewa kendaraan seperti itu. Atau basic plan ini juga bisa oh dengan pemegang polis menggunakan basic plans ini bisa menghemat pengeluaran mereka seperti itu. Kemudian untuk agensi sektor ini kita juga harus mendukung calon-calon dari partner kita seperti itu ya, sehingga memang tim operasional harus berkolaborasi dengan C2B dan juga EPX untuk kedua agensi ini bisa meningkatkan kembali efisiensi dan sosialisasi pelanggan mereka, sehingga memang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi nantinya. Kemudian untuk tim operasional kembali, ini adalah dengan mengoptimalkan agensi dengan jumlah yang kecil tadi ya, seperti JWT, CCR, dan juga TST, sehingga mereka bisa dilakukan pelatihan ataupun konsideran seperti itu ya, sehingga mereka memang nantinya bisa meningkatkan kinerja mereka seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan edukasi dan pemasaran oleh public relation seperti itu. Kemudian untuk agensi type sektor ini juga kita bisa mengoptimalkan klaim airline seperti itu ya, karena memang memiliki jumlah pemegang polis terbanyak menggunakan airlines. Kemudian kita juga bisa mendukung travel agency, karena memang travel agency juga cukup signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita seperti itu ya. Kemudian untuk rekomendasi dari modelnya, ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa tadinya yang awalnya 9% ini turun jadi 7%. Namun memang balik lagi bahwa dengan data yang imbalance 98% dan 1%, kita bisa melihat bahwa memang cost evolution-nya tadi naik seperti itu ya. Sehingga memang model ini dikatakan baik. Kemudian rekomendasi akhirnya bahwa meskipun memang model ini sangat kecil, namun dapat memenuhi tujuan, sehingga memang saran yang bisa kami berikan adalah untuk memperbanyak variasi data klaim. Ini nantinya bisa membuat data ini atau model ini menjadi heterogen sehingga tidak terjadi kecenderungan seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa dilakukan grid search, karena memang pada uh, kesempatan kali ini divisi kami menggunakan random search karena memang spek yang tidak memungkinkan untuk dilakukan grid search. Kemudian sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, baik.